Suamiku selingkuh dan menikah diam-diam dengan sahabat perempuanku, kisah pengkhianatan yang mengoyak hati dan memunculkan badai aib di hari pernikahan mereka. Bagaimana aku membongkar rahasia gelap itu di depan keluarga dan tamu, mempermalukan mereka dengan bukti tak terbantahkan, dan memulai hidup baru penuh harga diri setelah dikhianati dua orang terdekat. Malam itu, jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 10:30. Jarum detik berdetak dengan ritme yang terasa semakin lambat di telingaku. Lampu meja di sudut ruangan memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, tapi entah mengapa malam terasa dingin. Di meja makan, nasi sudah dingin, sayur lodeh mulai kehilangan aroma segarnya, dan ayam goreng yang kusiapkan tadi sore kini hanya menjadi hiasan sepi. Suamiku, Arman, biasanya pulang sekitar pukul 7. Dulu, ia akan mengirim pesan jika terlambat, sekadar menulis, "Sayang, ada rapat mendadak. Jangan tunggu makan, ya," atau "Macet banget, sebentar lagi sampai." Tapi sejak sebulan terakhir, pesan-pesan semacam itu semakin jarang. Kalaupun ada, jawabannya singkat, dingin, seakan hanya kewajiban, lembur. Malam itu, ponselku bergetar sekali. Harapan sempat membuncah, tapi ternyata hanya notifikasi grup arisan RT. Aku kembali menatap pintu rumah, menunggu suara mesin motor Arman atau bunyi kunci beradu di lubang pintu. Tak kunjung datang. Entah kenapa, kebiasaannya yang dulu terasa wajar, kini mulai mengusik pikiranku. Pulang larut, banyak alasan, dan ponselnya. Ya, ponselnya yang kini selalu ia bawa kemana-mana. Dulu, Arman sering meninggalkan ponsel di meja makan atau di ruang tamu sambil ia mandi atau tidur. Sekarang, bahkan saat ke kamar mandi pun, benda itu tak pernah lepas dari genggamannya. Aku ingat betul kejadian seminggu lalu. Kami sedang duduk di ruang keluarga, menonton berita. Ponselnya bergetar di meja. Aku, yang duduk lebih dekat, refleks meraih untuk memberikannya padanya. Tapi Arman, yang biasanya santai, justru melompat sedikit, meraih ponselnya lebih cepat dari tanganku. Ia tersenyum, tapi senyumnya kaku. "Kerjaan," katanya singkat, lalu bangkit menuju teras sambil menjawab panggilan. Aku hanya diam, tapi hatiku mencatat setiap detail kecil itu. Rasa curiga mulai tumbuh seperti biji kecil yang tertanam di tanah basah. Tak terlihat, tapi diam-diam berakar. Namun, aku mencoba menepisnya. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia memang sedang banyak pekerjaan. Mungkin kantornya sedang ada proyek besar. Jangan berlebihan. Aku tahu, pikiran negatif bisa menghancurkan rumah tangga. Dan aku tak mau menjadi istri yang menuduh tanpa bukti. Pagi berikutnya, saat sarapan, aku memberanikan diri bertanya, meski nada suaraku kubuat senetral mungkin. "Kerjaan lagi padat, men?" tanyaku sambil menuang teh hangat ke gelasnya. Arman menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, proyek baru. Kliennya rewel, jadi harus sering lembur." Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi matanya, entah kenapa matanya tidak memancarkan ketulusan yang biasa kulihat. Sejak itu, aku mulai mengamati hal-hal kecil. Aroma parfum berbeda di bajunya, yang bukan wewangian yang biasa ia pakai. Kemeja yang biasanya hanya kupilihkan dari lemari, kini sering ia tentukan sendiri. Bahkan ada 1-2 baju baru yang aku tak pernah belikan. Rani, sahabatku sejak SMA, sempat berkomentar saat kami bertemu di kafe seminggu lalu. "Kok jarang bareng sama Arman sekarang? Sibuk banget, ya?" katanya sambil menyeruput kopi. Aku hanya tertawa hambar. "Iya, dia lagi dikejar deadline." Rani mengangguk, tapi ada kilatan aneh di matanya, sesuatu yang saat itu belum sempat kuartikan. Aku pulang dari kafe sore itu dengan hati yang sedikit berat. Bukan karena obrolanku dengan Rani, tapi karena di perjalanan pulang aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Dari kejauhan, di tikungan dekat kantor Arman, aku melihat seseorang yang mirip dirinya sedang berjalan keluar dari sebuah restoran. Di sampingnya ada seorang perempuan. Mereka tertawa. Terlalu akrab. Terlalu nyaman. Aku memperlambat laju motorku, mencoba memastikan. Tapi sebelum aku cukup dekat, mereka sudah masuk ke dalam mobil hitam yang tak kukenal. Mobil itu melaju, meninggalkan jejak pertanyaan di kepalaku. Malam itu, saat Arman pulang,
Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dari balik pintu kamar saat ia menaruh tas, melepas sepatu, lalu masuk kamar mandi. Di meja rias, ponselnya ia taruh, tapi terkunci. Dan kali ini, aku perhatikan, ia mengetik kode sandi dengan punggung membelakangiku. Aku menarik napas panjang, menatap bayangan wajahku di cermin. Wajah yang mulai menyimpan rahasia, meski aku belum memutuskan akan kulakukan apa. Rasa curiga itu semakin tumbuh. Tapi bersamaan dengannya, ada rasa takut jika semua dugaanku benar. Sebelum tidur, aku memeluknya seperti biasa. Tubuhnya terasa hangat, tapi entah mengapa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Malam-malam berikutnya, aku tahu, akan semakin panjang. Aku masih belum tahu, malam itu adalah awal dari badai besar yang akan menghantam rumah tanggaku. Rani dan aku sudah saling mengenal sejak usia remaja. Kami duduk di bangku SMA yang sama, bahkan sering duduk sebangku karena guru menganggap kami, duo kompak, yang sulit dipisahkan. Setelah lulus, kami kuliah di kota yang berbeda, tapi komunikasi tak pernah terputus. Saat aku menikah dengan Arman, Rani ada di barisan terdepan, memegang buket bunga sambil tersenyum lebar. Ia juga yang membantu memilihkan gaun pengantinku, mengatur acara bridal shower sederhana, dan bahkan ikut menemani saat aku fitting berkali-kali. Bisa dibilang, Rani adalah bagian dari keluarga. Ia sering datang tanpa harus diundang, masuk ke rumah sambil bercanda, rumah ini sudah kayak cabang rumahku sendiri. Kadang ia membawa makanan, kadang sekadar numpang cerita sambil menyeruput kopi di dapur. Bahkan Arman pun akrab dengannya, mereka sering bercanda seperti kakak adik. Aku tidak pernah merasa ada yang salah, sampai beberapa bulan terakhir. Perubahannya tak langsung terasa seperti petir yang menyambar. Tidak. Ia datang perlahan, seperti kabut tipis yang awalnya tak terlihat, lalu semakin pekat hingga mengaburkan pandangan. Rani mulai jarang berkunjung. Kalaupun datang, waktunya singkat, dengan alasan terburu-buru atau banyak pekerjaan. Anehnya, meskipun jarang bertemu, aku sering melihat namanya muncul di layar ponsel Arman. Kadang lewat panggilan, kadang lewat notifikasi pesan. Awalnya aku pikir itu wajar. Rani memang bekerja di bidang yang kadang bersinggungan dengan pekerjaan Arman. Tapi frekuensinya mulai terasa ganjil. Pernah suatu malam, aku sedang di dapur menyiapkan makan malam. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah tapi ada senyum samar. Ponselnya berdering, layar menyala dengan nama Rani. Arman menatap sebentar ke arahku, lalu menjawab sambil berjalan ke teras. Ya, Ran, iya, oh, gitu, bisa diatur. Suaranya sayup terdengar di antara suara jangkrik. Saat ia kembali, aku bertanya sambil pura-pura santai, Rani ada urusan apa? Arman tersenyum tipis. Dia minta bantuan soal file kerjaan. Katanya urgent. Aku mengangguk, mencoba menerima penjelasan itu. Aku percaya pada Rani, atau setidaknya, aku ingin percaya. Namun, satu demi satu momen kecil mulai mengusik pikiranku. Di sebuah akhir pekan, aku dan Arman sedang sarapan di teras. Matahari pagi menghangatkan kulit, aroma kopi memenuhi udara. Arman sedang memeriksa ponselnya ketika ia tersenyum kecil. Aku menatapnya sambil menyeruput teh. Siapa? Tanyaku, setengah bercanda. Rani. Dia kirim meme lucu, jawabnya sambil memperlihatkan layar ponselnya padaku. Gambar itu memang konyol, tapi entah kenapa aku merasa janggal. Meme itu berhubungan dengan lelucon pribadi antara aku dan Arman, sesuatu yang hanya kami bicarakan di rumah. Bagaimana Rani tahu? Aku tak langsung menuduh. Mungkin Arman pernah menceritakan padanya. Mungkin ini hanya kebetulan. Tapi pikiranku mulai menyimpan daftar kecil hal-hal aneh itu, satu demi satu. Minggu berikutnya, Rani mengirim pesan padaku. Maaf jarang main. Lagi banyak proyek. Kapan-kapan kita ngopi lagi, ya? Aku membalas dengan emoji senyum dan tulisan singkat. Siap. Kalau kamu sempat, kabarin. Tapi aku tahu, meski jarang bertemu denganku, ia tak jarang bertemu Arman. Aku pernah melihatnya sendiri, tak sengaja. Hari itu aku sedang keluar dari supermarket, membawa kantong belanja. Di seberang jalan, kulihat Rani berdiri di depan mobil Arman.
Mereka berbicara, lalu Rani tertawa, menepuk lengan Arman dengan gaya akrab yang, entah kenapa, terasa berbeda kali itu. Aku ingin menyapa mereka, tapi langkahku terhenti. Entah kenapa, tubuhku menolak. Aku hanya berdiri di balik deretan mobil parkir, menyaksikan mereka dari kejauhan. Tidak ada yang jelas-jelas salah, tapi ada sesuatu yang membuat dadaku sesak. Malamnya, aku mencoba bersikap biasa. Tapi saat Arman mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala sebentar karena notifikasi. Rani, sampai rumah hati-hati ya, Mas. Mas? Aku membacanya 2 kali. Selama ini, Rani memanggil Arman dengan sebutan, Bang, atau kadang hanya namanya. Aku duduk di tepi ranjang, ponsel itu masih di tanganku. Jari-jariku gatal ingin membuka pesan lainnya, tapi ponsel itu terkunci, dan aku masih punya sisa rasa percaya. Meski rasa percaya itu mulai retak, aku belum siap menghancurkannya sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Rani meneleponku. Suaranya ceria, seolah tak ada jarak yang memisahkan kami. Ma, gimana kabar? Maaf ya, belum sempat main. Lagi ribet banget. Aku menjawab sambil tersenyum kecil, gak apa-apa, Ran. Semoga proyeknya lancar. Kami berbicara singkat, lalu menutup telepon. Tapi di hatiku, percakapan itu terasa hampa. Seperti panggilan formal antara 2 orang yang sedang berusaha menjaga citra hubungan baik. Hubunganku dengan Rani tak lagi seperti dulu. Dan yang membuatku takut adalah, aku tak tahu kapan tepatnya semua ini mulai berubah. Yang ku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Dan entah kenapa, aku mulai merasa, apapun itu, ada hubungannya dengan Arman. Aku mencoba menenangkan hati. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin semua ini hanya permainan pikiranku yang lelah. Tapi di dalam diriku, ada suara kecil yang terus berbisik. Hati-hati. Sahabat bisa jadi orang pertama yang menusuk dari belakang. Dan aku, belum tahu kalau bisikan itu akan segera menjadi kenyataan. Hari itu, hujan turun sejak subuh. Butiran air menempel di kaca jendela, menetes perlahan seperti menit-menit yang lewat tanpa arti. Arman sudah berangkat lebih pagi dari biasanya. Katanya ada rapat dengan klien penting. Aku mengangguk saja, meski batinku bertanya-tanya kenapa ia tak sarapan bersama seperti biasa. Aku memutuskan membereskan rumah untuk mengusir pikiran buruk yang akhir-akhir ini sering datang. Saat sedang membersihkan meja kerja Arman di ruang tamu, aku melihat ponselnya tergeletak di bawah tumpukan kertas. Aneh, ia selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Mungkin ia terburu-buru hingga lupa. Tangan kananku berhenti di udara, ragu. Aku tahu membuka ponsel pasangan tanpa izin adalah hal yang salah. Tapi rasa penasaran yang selama ini kutahan seperti banjir yang mencari celah untuk jebol. Aku duduk perlahan, mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, dan betapa terkejutnya aku ketika menyadari, tak ada kunci sandi. Jantungku berdetak kencang. Seakan Tuhan memberi kesempatan untuk mencari jawaban yang selama ini aku takuti. Aku membuka daftar pesan. Nama, Rani, ada di urutan paling atas. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku mengetuknya. Pesan terakhir dari Rani membuat napasku tercekat. Makasih udah anterin tadi malam. Rasanya nyamannya beda kalau sama kamu. Aku menggulir ke atas. Ada foto Rani sedang duduk di kursi sebuah kafe, tersenyum manja. Ada pula foto mereka berdua. Wajah Arman hanya terlihat sebagian, tapi lengannya jelas merangkul bahu Rani. Tanggal pengambilan foto itu, 2 minggu lalu, tepat malam ketika Arman bilang harus lembur sampai larut. Perutku terasa mual. Tanganku dingin. Kubaca lagi percakapan mereka, mencoba memastikan mataku tidak berkhianat. Rani, Mas, udah makan? Arman, belum. Makan bareng nanti? Rani, boleh. Tapi jangan di tempat biasa, takut ada yang lihat. Arman, siap, sayang. Kata itu, sayang, terasa seperti pisau yang menusuk pelan tapi dalam. Kusandarkan tubuh ke kursi, berusaha bernapas. Dunia seperti bergoyang, suara hujan di luar terdengar seperti dentuman yang memekakkan telinga. Semua kilasan kenangan datang bertubi-tubi,
senyum Rani di pesta pernikahanku, candaan mereka bertiga di ruang tamu, momen saat aku membela Rani di depan orang lain, meyakinkan bahwa ia adalah sahabat yang bisa dipercaya. Mataku panas. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena suamiku, tapi juga karena orang yang paling kukira tak akan pernah mengkhianatiku, justru menusuk dari arah yang tak pernah kuduga. Aku ingin menelepon Arman saat itu juga, memakinya, menuntut penjelasan. Ingin menulis pesan panjang ke Rani, menumpahkan semua rasa marah dan kecewa. Tapi ada suara di kepalaku yang berkata, "Tunggu. Jangan gegabah. Kalau kau ingin kebenaran sepenuhnya, kau butuh lebih dari sekadar potongan percakapan." Dengan tangan gemetar, aku memotret layar ponsel itu, menyimpan semua bukti di ponselku sendiri. Setelah memastikan semuanya tersimpan, aku mengembalikan ponselnya ke tempat semula, menatanya seolah tak pernah kusentuh. Aku duduk lama di ruang tamu, hanya mendengar suara hujan dan gemuruh di dadaku. Sekuat tenaga, aku mencoba mengatur napas. Hari itu, aku memutuskan untuk diam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Aku ingin tahu apakah Arman akan terus berbohong, apakah Rani akan tetap bermain peran sebagai sahabat di depanku. Dan dalam diam itu, aku mulai merencanakan langkah. Karena satu hal yang pasti, tidak ada rahasia yang bisa selamanya bersembunyi di balik hujan. Sejak hari ketika aku menemukan pesan-pesan mesra Arman dan Rani, aku menjadi orang yang berbeda. Mataku terbuka lebar, telingaku peka terhadap bisik-bisik kecil yang sebelumnya tak kuhiraukan. Setiap gerak-gerik Arman kini bagiku seperti potongan puzzle yang harus kususun. Aku tak lagi bertanya langsung padanya. Aku tahu, jika kutanya, ia hanya akan membangun tembok kebohongan yang lebih tebal. Jadi aku memilih mengawasi, mengumpulkan, mencatat, diam-diam, tanpa ia sadari. Beberapa hari setelah penemuan itu, Arman bilang akan dinas keluar kota selama 2 malam. Katanya, ada proyek survei yang tak bisa diwakilkan. Aku mengangguk, bahkan tersenyum, seolah percaya. Tapi begitu ia berangkat, aku menelusuri jejaknya lewat ponsel. Aku pernah diam-diam mengaktifkan fitur pelacak lokasi lewat aplikasi keluarga yang sebelumnya hanya kupakai untuk memantau anak kami. Titik lokasinya tidak bergerak keluar kota. Justru berhenti di sebuah hotel di pusat kota. Dadaku bergemuruh, tapi aku menahan diri. Malam itu, aku tidak datang ke sana. Aku tahu, jika aku muncul, aku hanya akan membuatnya menghilangkan bukti dan mengubah rencana. Aku harus menunggu saat yang tepat. Keesokan paginya, aku pergi ke salon langganan, yang kebetulan berada tak jauh dari hotel itu. Di sana, aku bertemu Dina, seorang teman lama yang kini bekerja sebagai resepsionis di hotel tersebut. Kami mengobrol santai, lalu aku, dengan nada bercanda, berkata, kayaknya suamiku pernah nginep di sini, deh. Dina tersenyum, lalu menunduk sedikit. Oh, mungkin iya. Aku nggak bisa kasih tahu tamu-tamu, sih. Tapi, kalau nggak salah, kemarin ada pasangan yang mirip Arman datang. Perempuan itu cantik, rambutnya sebahu, agak coklat. Aku tahu persis siapa yang ia maksud. Dari situ, penyelidikan kecilku berkembang. Aku mulai memeriksa media sosial Rani. Ia tidak pernah memposting foto bersama Arman, tapi aku mengenali tempat-tempat yang sama, kafe, restoran, yang baru-baru ini juga diceritakan Arman padaku sebagai tempat meeting dengan klien. Puncaknya, 2 minggu kemudian, aku mendapatkan potongan informasi yang mengubah segalanya. Siang itu, aku sedang membantu ibuku menyiapkan makanan di dapur ketika ponselku bergetar. Pesan dari seorang kenalan lama, Maya, masuk. "Ma, ini bener nggak kabarnya? Arman mau nikah lagi sama Rani?" Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku membalas cepat. "Maksudnya?" Maya lalu mengirimkan foto. Sebuah undangan pernikahan digital. Namanya tertulis jelas. Arman Rani. Tanggal, 2 minggu lagi. Lokasi, sebuah villa kecil di pinggiran kota. Acara hanya untuk keluarga dekat dan beberapa teman. Aku menatap layar itu lama. Tanganku bergetar, bukan lagi karena terkejut, tapi karena marah yang nyaris tak terbendung. Mereka bahkan tidak menunggu perceraian resmi.
Mereka merencanakan semua ini di belakangku, di belakang semua orang. Tapi di tengah amarah, ada bagian dari diriku yang tenang. Bagian yang dingin, rasional, dan penuh perhitungan. Baiklah, pikirku. Kalau ini permainan mereka, aku akan ikut bermain. Tapi aku akan pastikan aku yang memegang kendali di babak akhir. Sejak saat itu, aku mulai menyusun rencana. Aku mencari tahu daftar tamu yang diundang. Maya membantuku, ia mendapatkannya dari temannya yang bekerja di vendor dekorasi. Aku mempelajari semua detail. Siapa yang akan hadir, jam acara, urutan prosesi. Aku juga menyiapkan bukti. Semua foto, pesan, dan rekaman percakapan kutata rapi di dalam sebuah folder di ponsel dan laptopku. Bahkan aku mencetak sebagian di kertas tebal. Aku ingin memastikan, jika saatnya tiba, tak ada yang bisa menyangkal kebenaran. Di malam-malam sepi menjelang hari itu, aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi undangan pernikahan mereka di layar ponselku. Dulu, aku akan menangis berhari-hari. Tapi kini air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya satu tujuan. Membuat mereka merasakan rasa malu sedalam yang aku rasakan. Aku bahkan sudah memikirkan gaun yang akan kupakai. Bukan pakaian sederhana, tapi sesuatu yang anggun dan berwibawa, agar setiap mata yang melihat tahu, akulah istri sah yang mereka hianati. Dan di dalam hati, aku berjanji, hari pernikahan mereka akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena rasa hancur dan malu yang akan membekas selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang seolah mengguncang atap rumah, memukul-mukul jendela seperti ingin ikut berteriak bersamaku. Aku duduk di tepi ranjang, lampu kamar redup, ponselku tergeletak di samping bantal. Di layar, undangan pernikahan Arman dan Rani masih terpampang. Aku menatapnya lama, seperti ingin menembus huruf-huruf itu dengan pandanganku. Rasanya sulit dipercaya. Laki-laki yang pernah berlutut di hadapanku, bersumpah akan setia dalam suka dan duka. Perempuan yang pernah menangis di bahuku saat patah hati, yang selalu memanggilku, saudara. Dua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, kini bersatu untuk menikamku. Amarah dan sakit hati datang silih berganti, seperti ombak yang tak memberi jeda untuk bernapas. Kadang aku ingin berlari ke rumah Rani dan menampar wajahnya. Kadang aku ingin menunggu Arman pulang, lalu melempar semua bukti ke mukanya sambil menuntut penjelasan. Tapi di sela-sela kemarahan itu, ada rasa hampa. Aku mengingat semua kebaikan yang pernah kuberikan pada mereka. Aku teringat malam-malam ketika Rani tak punya uang untuk membayar kontrakan. Aku yang meminjamkannya, tanpa bunga, bahkan tanpa memintanya kembali. Aku teringat saat Arman sakit parah dan aku merawatnya, menyiapkan bubur dan obat, menemaninya di kamar saat orang lain bahkan tak mau mendekat karena takut tertular. Aku teringat pesta ulang tahun kejutan yang pernah kubuat untuk Arman, hanya untuk melihat senyumnya. Aku teringat bagaimana aku mengajak Rani liburan ke pantai, karena ia bilang butuh penyegaran setelah putus cinta. Semua itu, kini terasa sia-sia. Seakan aku telah menuangkan seluruh air di dalam sumur hatiku untuk mereka, hanya untuk dibalas dengan racun. Di cermin meja rias, aku melihat bayangan wajahku sendiri. Mata sembab, lingkar hitam mulai terlihat. Aku jarang tidur nyenyak akhir-akhir ini, selalu terjaga di tengah malam, memikirkan bagaimana mereka bisa melakukan ini di belakangku. Luka itu bukan hanya karena dikhianati, tapi karena pengkhianatan ini datang dari dua arah. Seperti dihantam gelombang dari depan dan belakang sekaligus, membuatku nyaris tenggelam. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Sesuatu yang berbeda dari kesedihan. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Keinginan untuk membalas. Bukan sekadar untuk membuat mereka merasakan sakit yang sama, tapi untuk memastikan mereka tak pernah bisa melupakan rasa itu seumur hidup. Aku tak ingin mereka hanya kehilangan satu sama lain. Aku ingin mereka kehilangan harga diri, di hadapan semua orang yang mereka hormati. Aku mulai membayangkan hari itu. Wajah-wajah keluarga mereka yang terkejut. Bisik-bisik tamu yang tak bisa ditahan. Tatapan jijik yang akan mereka terima. Dan aku, berdiri di tengah, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup yang membawa kebenaran ke hadapan mereka. Tapi untuk sampai ke sana, aku harus kuat.
Aku tak boleh terjebak dalam emosi yang meledak-ledak. Aku harus menahan diri, menyembunyikan luka ini rapat-rapat sampai hari itu tiba. Malam itu, sebelum tidur, aku mengambil buku catatan kecil dan mulai menulis. Bukan tentang rencana detail, tapi tentang setiap rasa sakit yang kurasakan. Setiap kata yang kutulis seperti ukiran di batu, tidak akan hilang. Aku menulis. Mereka mengira aku akan diam. Mereka mengira aku akan menyerah. Tapi mereka lupa, aku pernah memberi mereka segalanya. Dan sekarang, aku akan mengambil segalanya kembali. Dan saat kututup buku itu, aku sadar. Luka di hatiku mungkin masih menggeram, tapi dari luka itu, sedang tumbuh kekuatan yang akan menghantam balik lebih keras dari yang mereka bayangkan. Siang itu udara panas menyengat. Matahari terasa seperti mendidihkan aspal jalanan, dan setiap langkah di luar rumah membuat keringat mengalir. Aku baru saja selesai belanja di pasar ketika ponselku berdering. Nama di layar membuatku sedikit terkejut. Maya. Maya adalah teman lama, bukan sahabat dekat, tapi cukup akrab untuk saling mengabari kabar penting. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Ma, kamu lagi di rumah? Aku mau mampir sebentar. Ada yang, sepertinya kamu harus lihat sendiri." Nada bicaranya membuatku langsung waspada. "Oke, aku di rumah. Cepat ke sini." Tak sampai setengah jam, Maya sudah duduk di ruang tamu, keringat masih membasahi dahinya. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop krem dengan hiasan bunga putih. Tangannya sedikit bergetar saat menyodorkannya padaku. "Aku nggak sengaja lihat ini di rumah sepupuku. Dia kerja di vendor dekorasi yang kamu tahu sendiri sering pegang acara di villa pinggiran kota itu. Katanya ini pesanan khusus, untuk acara 2 minggu lagi." Aku menerima amplop itu. Benda itu terasa ringan di tanganku, tapi entah mengapa berat di dadaku. Dengan hati-hati, aku menarik keluar kertas di dalamnya. Dan di sanalah, di atas kertas undangan yang cantik dengan tinta emas, tertulis jelas. "Arman Rani, mengundang Anda untuk hadir pada acara bahagia kami. Tanggal, Sabtu, 14 Oktober. Tempat, Villa Mawar, pinggiran kota." Rasanya seperti membaca nama 2 orang asing. 2 orang yang tiba-tiba menjadi tokoh utama dalam drama murahan yang menghancurkan hidupku. Aku memandangi huruf-huruf itu lama, bahkan setelah Maya selesai bercerita bagaimana ia mendapatkannya. Hatiku berdebar cepat, seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Maya memandangku hati-hati. "Ma, kamu mau aku bilangin ke keluarga kamu? Atau ke orang tua Arman?" Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bahkan aku sendiri tak pernah lihat di cermin sebelumnya. "Tidak, Mei. Jangan bilang siapapun. Biar mereka semua tahu, di hari yang tepat." Keputusanku bulat saat itu juga. Aku akan datang. Tapi bukan sebagai tamu yang duduk manis di kursi, ikut tersenyum saat kedua mempelai berfoto. Tidak. Aku akan datang sebagai badai yang tak diundang, yang akan menyapu semua kebahagiaan palsu itu di hadapan mata mereka sendiri. Aku sudah bisa membayangkan wajah-wajah tamu yang berubah dari ramah menjadi terkejut, lalu membeku. Aku bisa mendengar bisik-bisik yang akan mengalir seperti arus deras. Bukankah itu istrinya? Istri sah. Dan yang terpenting, aku ingin melihat tatapan Arman dan Rani saat menyadari rencana mereka hancur berantakan tepat di altar. Setelah Maya pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Undangan itu masih di tanganku. Aku mengusap permukaannya dengan jemari, seolah mengukir rasa sakit itu lebih dalam. Undangan ini bukan sekadar ajakan menghadiri sebuah acara. Ini adalah bukti pengkhianatan, bukti bahwa mereka berani merendahkanku di depan dunia. Aku berdiri, berjalan ke lemari dan mengambil sebuah kotak kecil tempat aku menyimpan barang-barang penting. Di dalamnya sudah ada tumpukan bukti, foto-foto, screenshot percakapan, bahkan rekaman telepon. Undangan ini kini menjadi bagian dari koleksi itu, senjata yang akan kugunakan di hari perhitungan. Malamnya, sebelum tidur, aku memandang langit-langit kamar sambil memegang undangan itu di dadaku. Aku berbisik pada diri sendiri. "Baiklah, kalian mau pesta? Kalian akan mendapat pesta, tapi dengan tamu tak terduga." Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tidur nyenyak.
Matahari pagi itu cerah, langit membentang biru tanpa awan. Cuaca sempurna untuk sebuah pernikahan, atau untuk sebuah badai yang akan menghancurkannya. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun berwarna marun gelap dengan potongan elegan. Gaun itu jatuh sempurna di tubuhku, memancarkan kesan anggun sekaligus tegas. Rambutku kutata rapi dengan sanggul modern, dihiasi jepit perak kecil yang berkilau setiap kali terkena cahaya. Riasan wajahku lembut namun tegas di mata, memberikan tatapan yang bisa memotong seperti pisau. Aku bukan datang untuk menangis. Aku datang untuk berdiri tegak, agar semua orang yang melihat tahu bahwa aku bukan korban yang hancur. Aku adalah saksi hidup yang akan membuka tabir kebohongan mereka. Di tanganku, sebuah clutch hitam berisi barang-barang yang sudah kupersiapkan. Salinan buku nikah asli, foto-foto, dan beberapa lembar bukti percakapan yang dicetak rapi. Semua itu kususun seperti amunisi yang akan kutembakkan di momen yang tepat. Perjalanan menuju Villa Mawar terasa seperti menuju medan perang. Mobil yang kukendarai melaju pelan di jalan berkelok menuju lokasi. Dari kejauhan, aku bisa melihat atap villa dengan hiasan bunga putih dan emas, berdiri anggun di tengah kebun yang luas. Balon-balon dan pita tergantung di setiap sudut, sementara musik lembut mengalun dari pengeras suara. Saat aku turun dari mobil, beberapa tamu yang belum mengenaliku memandang sekilas lalu tersenyum ramah. Aku membalas senyum mereka, langkahku mantap menuju pintu masuk. Di pintu, seorang perempuan parubaya, yang kemudian ku ketahui adalah Bibi Rani, menyapaku dengan hangat. "Selamat datang. Silakan masuk." "Wah, cantik sekali gaunnya." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu bahwa aku bukan bagian dari pesta ini. Semua orang mengira aku hanyalah salah satu tamu yang diundang, mungkin teman keluarga atau rekan kerja. Ironi itu nyaris membuatku tertawa. Aku, istri sah mempelai pria, berdiri di tengah-tengah mereka tanpa seorang pun menyadarinya. Di dalam, suasana begitu meriah. Meja-meja bulat tertata rapi dengan taplak putih dan vas bunga mawar segar. Pelayan berkeliling menawarkan minuman kepada para tamu. Di ujung ruangan, panggung kecil telah dihias dengan latar bunga putih dan lampu-lampu kecil yang berkelip. Aku memandang sekeliling, mencoba menemukan mereka. Dan di sanalah, Arman, berdiri gagah dengan jas hitam, tersenyum kepada para tamu. Di sampingnya, Rani dalam gaun pengantin putih gading, rambutnya terurai indah, wajahnya bercahaya, cahaya palsu yang hanya aku tahu asalnya. Aku berdiri cukup jauh, mengamati mereka berbicara dengan para undangan. Beberapa kali mata Arman menyapu kerumunan, dan aku bisa melihat tatapannya terhenti sebentar padaku. Ada kilatan ragu di matanya, tapi ia segera mengalihkannya. Mungkin ia mengira aku hanya tamu yang mirip istrinya. Atau mungkin, ia memilih untuk berpura-pura tidak melihat demi menjaga sandiwara. Seorang sepupu Rani yang masih remaja mendekatiku. "Mbak kenal sama Kak Rani, ya?" tanyanya polos. Aku tersenyum, menatap matanya. "Ya, kami sudah lama kenal." Anak itu tertawa kecil. "Wah, pasti senang banget lihat Kak Rani akhirnya nikah." Aku hanya mengangguk, menahan tawa getir di tenggorokan. Semakin lama aku berada di sana, semakin terasa tebalnya topeng kebahagiaan yang mereka pakai. Dan aku, berdiri di antara tamu-tamu yang bersorak, sambil membawa badai di dalam tas kecilku. Aku tahu waktuku hampir tiba. Sebentar lagi, prosesi akad akan dimulai. Saat itu, semua orang akan duduk, memperhatikan, dan tak ada jalan bagi mereka untuk menghindar dari kebenaran yang akan kulempar tepat di hadapan mereka. Aku menghela napas panjang, merasakan detak jantungku berpacu. Ini bukan lagi tentang sakit hati semata. Ini tentang merebut kembali harga diriku yang mereka coba renggut. Dan ketika MC mulai memanggil tamu untuk bersiap mengikuti prosesi, aku merapikan gaunku, mengencangkan genggaman pada clutch hitam di tanganku. Hari ini, badai akan datang. Dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Semua tamu telah duduk rapi. Di depan, panggung kecil telah diatur untuk prosesi akad. Meja kayu panjang terletak di tengah, dihias kain putih dan rangkaian bunga mawar. Di atasnya, Al-Quran terbuka, pena dan berkas-berkas akad nikah tersusun rapi. Arman duduk di kursi mempelai pria, mengenakan jas hitamnya dengan wajah yang dibuat tenang.
Di seberangnya, penghulu duduk dengan senyum ramah. Rani berada di kursi yang sedikit ke belakang, diapit kedua orang tuanya, anggun dalam balutan gaun putih gading. Senyumnya mengembang, seperti bunga yang sedang mekar di musim semi. MC mulai berbicara, suaranya menggema di ruangan. Bapak, Ibu, para tamu yang kami hormati, kita akan memulai prosesi akad nikah antara saudara Arman dan saudari Rani. Suasana hening. Semua mata tertuju ke depan. Aku duduk di barisan agak tengah. Tangan kiriku memegang clutch hitamku erat-erat. Di dalamnya, buku nikah asli antara aku dan Arman terasa seperti bara api. Panas, membakar, menunggu saatnya dilepaskan. Penghulu memulai pembacaan ijab kabul. Suara Arman terdengar mantap ketika mengucap, "Saya terima nikahnya." Itulah saatnya. Aku berdiri. Kursiku bergeser dengan bunyi berderit yang memecah keheningan. Beberapa kepala menoleh. Langkahku pelan tapi pasti, menyusuri lorong di antara kursi-kursi tamu. Suara sepatuku yang mengetuk lantai membuat suasana semakin tegang. Ketika aku sampai di depan panggung, semua mata sudah tertuju padaku. Penghulu tampak bingung, Arman membeku, Rani menatapku dengan mata melebar. Aku menatap langsung ke mata Arman, lalu mengalihkan pandanganku ke penghulu. "Maaf," suaraku terdengar jelas meski tak keras. "Saya keberatan dengan pernikahan ini." Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. MC mencoba mengatur suasana, tapi aku mengangkat tangan, meminta semua diam. Nama saya adalah istri sah dari mempelai pria yang duduk di sana. Aku menunjuk Arman yang wajahnya mulai pucat. Dan ini, aku membuka clutch, mengeluarkan buku nikah berwarna hijau, adalah bukti sah pernikahan kami yang masih tercatat di KUA. Gasps terdengar dari berbagai arah. Beberapa tamu menutup mulut mereka dengan tangan, yang lain saling memandang tak percaya. Aku meletakkan buku nikah itu di meja penghulu, tepat di atas berkas akad yang baru saja dibacakan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki menikah lagi secara diam-diam tanpa menceraikan istrinya? Bagaimana mungkin ia melakukan ini, di depan keluarganya, di depan Tuhannya? Wajah Arman memerah, ia bangkit berdiri. "Ma, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Diam, Arman," suaraku memotong dengan tegas. "Kalau mau bicara, bicara di depan semua orang yang kau undang untuk menyaksikan kebohongan ini." Aku kemudian mengeluarkan beberapa lembar foto. Gambar-gambar Arman dan Rani berduaan di restoran, di hotel, bercakap mesra. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar tamu di barisan belakang bisa melihat. Inilah yang kalian sembunyikan dari semua orang. Perselingkuhan yang kalian mulai bahkan sebelum aku tahu apa-apa. Dan sekarang kalian ingin menyegel pengkhianatan ini dengan pernikahan. Rani terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ibunya berusaha menenangkannya, tapi aku melihat tatapan kecewa sekaligus marah dari sang ayah yang duduk di sampingnya. Penghulu terlihat kikuk, menatap Arman lalu aku. Kalau memang benar ibu ini adalah istri sah yang masih terikat pernikahan, maka saya tidak bisa melanjutkan akad ini. Seperti dentuman, kata-kata itu membuat ruangan benar-benar hening. Tidak ada musik, tidak ada senyum. Hanya tatapan-tatapan yang menusuk dari segala arah. Aku berdiri tegak, menatap seluruh ruangan. Maaf kalau kedatangan saya membuat kalian tidak nyaman. Tapi saya rasa lebih tidak pantas lagi membiarkan kebohongan ini menjadi kenyataan. Tanpa menunggu balasan, aku mengambil kembali buku nikahku, memasukkannya ke clutch, lalu berbalik meninggalkan panggung. Langkahku mantap, meski di dalam dadaku jantung berdetak kencang. Saat aku melewati para tamu, aku bisa mendengar bisik-bisik yang semakin ramai. Nama Arman dan Rani berulang kali disebut. Nada mereka campuran antara keterkejutan dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa merasakan badai yang kutinggalkan, badai yang mereka ciptakan sendiri, tapi aku yang meledakkannya tepat di tengah pesta mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebanku sedikit terangkat. Begitu aku melangkah keluar dari panggung, suasana di belakangku meledak. Suara bisik-bisik yang tadi hanya lirih kini berubah menjadi gumaman keras, lalu riuh rendah seperti gelombang yang pecah di tepi pantai. Tamu-tamu bangkit dari kursi, beberapa berjalan mendekat ke panggung untuk memastikan apa yang baru saja mereka dengar benar adanya.
Seorang kerabat Arman berdiri, suaranya meninggi. Ini bagaimana ceritanya? Men, kau sudah menikah, tapi mau menikah lagi tanpa izin. Seorang bibi Rani menambahkan, astagfirullah, memalukan keluarga saja. Arman hanya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipisnya. Tangannya meremas-remas ujung jas, matanya mencari Rani, seolah berharap ia bisa mendapatkan kekuatan darinya. Tapi Rani tidak dalam kondisi memberi kekuatan pada siapapun. Ia terisak keras, make-up-nya mulai luntur, meninggalkan guratan hitam di pipinya. Ibunya memeluknya sambil menunduk. Tapi dari tatapan tajam sang ayah, aku tahu ada kemarahan yang tidak akan mudah diredakan. Beberapa tamu memilih pergi, menggeleng-gelengkan kepala. Gak pantas, sudah punya istri, malah menikah lagi diam-diam. Kudengar salah satu dari mereka berkata sambil menarik tangan istrinya keluar dari aula. Penghulu membereskan berkas-berkas akad di meja, wajahnya penuh ketidaknyamanan. Ia menoleh ke MC dan berbisik, lalu perlahan turun dari panggung, seperti ingin menghilang dari drama ini secepat mungkin. Di sudut ruangan, beberapa anak muda yang mungkin sepupu atau teman Rani terlihat sibuk merekam dengan ponsel mereka. Mungkin untuk bukti, atau sekadar karena ini momen yang akan menjadi bahan gosip bertahun-tahun ke depan. Aku terus berjalan menuju pintu keluar, tak mempercepat langkah, tak pula menunduk. Setiap mata yang memandangku, setiap bisik yang mengikutiku, hanya menegaskan satu hal, aku telah mengembalikan kendali atas hidupku di hadapan mereka semua. "Ma, tunggu," suara Arman terdengar memanggil di belakang. Aku tidak berhenti, bahkan tidak menoleh. Langkahku tetap mantap. "Ma, ini nggak seperti yang kamu pikir." Suaranya lebih keras, namun tenggelam oleh riuhnya suara tamu yang marah dan bertanya-tanya. Di belakang, aku mendengar seorang wanita, mungkin bibi dari pihak Arman, memarahi suaranya, "Kamu ini laki-laki apa? Malu-maluin keluarga." Arman tidak menjawab. Saat tanganku menyentuh pintu kaca besar, aku menoleh sedikit, hanya untuk melihat sekilas ke arah panggung. Rani masih duduk dengan wajah terbenam di telapak tangannya, tubuhnya terguncang. Orang tuanya berdiri di sampingnya, sementara beberapa tamu mencoba menenangkan suasana. Aku menarik napas panjang. "Selamat menghadapi akibatnya," ucapku dalam hati. Begitu aku melangkah keluar, udara segar menerpa wajahku. Kontras sekali dengan udara di dalam aula yang penuh ketegangan dan bisik-bisik. Sinar matahari sore terasa hangat di kulitku, seperti pelukan diam-diam dari dunia yang ingin berkata, "Kamu sudah melakukan yang benar." Mobilku terparkir tak jauh dari pintu masuk. Aku berjalan perlahan, membiarkan suara ricuh dari dalam semakin memudar. Dan ketika akhirnya aku duduk di kursi pengemudi, aku memejamkan mata sebentar, membiarkan semua rasa yang bercampur itu meresap. Lega, sakit hati, bangga, dan sedikit getir. Di kaca spion, aku melihat pintu aula masih terbuka. Beberapa tamu keluar dengan wajah penuh gosip, sementara yang lain masih mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku tahu cerita ini akan menyebar cepat, menjadi buah bibir di lingkungan mereka. Dan itu, sepenuhnya urusan mereka. Aku menyalakan mesin mobil, menarik napas dalam, lalu menginjak pedal gas. Tanpa menoleh lagi, aku meninggalkan tempat itu, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang akan mereka ingat seumur hidup. Hari ini, aku bukan hanya tamu tak diundang. Aku adalah badai yang datang, menghantam, dan pergi, meninggalkan langit mereka yang tadinya cerah menjadi kelabu. Hari-hari setelah insiden di pernikahan itu bukanlah masa yang mudah. Aku melewati berbagai macam perasaan yang datang silih berganti. Kelegaan, kesedihan, kemarahan, bahkan rasa hampa. Namun, yang paling penting adalah aku mulai menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku sendiri. Ketika pagi menyingsing, aku tidak lagi bangun dengan rasa takut atau patah hati. Sebaliknya, aku bangun dengan tekad baru. Tekad untuk menghidupi hidupku dengan cara yang pantas, dengan harga diri yang tak ternilai harganya. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada diriku sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Keluarga dan teman-teman yang setia, yang selama ini menjadi sandaran dan pelipur saat aku hampir terjatuh. Mereka adalah cahaya yang membimbingku melewati kegelapan. Setiap pagi, aku mulai berolahraga ringan, membaca buku yang sudah lama kutunda,
dan perlahan-lahan membuka diri untuk hal-hal baru, kursus memasak, mengikuti komunitas seni, bahkan mencoba kembali menulis yang selama ini ku sembunyikan. Rani dan Arman, mereka sudah menjadi bagian masa lalu yang pahit. Aku memilih untuk tidak menyimpan dendam yang menggerogoti jiwa, tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan harga diriku dijual murah oleh siapapun. Dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa luka memang butuh waktu untuk sembuh. Ada hari-hari ketika rasa sakit itu datang menghantam tanpa permisi. Namun, aku sudah belajar untuk tidak lari dari rasa itu, melainkan menerimanya sebagai bagian dari proses penyembuhan. Satu hal yang pasti, aku sekarang lebih mengenal diriku sendiri. Aku tahu nilai kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari seseorang yang mengkhianati, melainkan dari rasa damai dan cinta yang tumbuh dari dalam hati. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat seorang wanita yang pernah terluka tapi kini berdiri lebih kuat dan lebih berani. Wanita yang mampu melangkah sendiri, tanpa harus bergantung pada bayang-bayang orang lain. Aku tahu, hidup baru ini bukan hanya sekadar melanjutkan hari-hari yang biasa. Ini adalah babak baru yang kuisi dengan harapan, mimpi, dan keberanian untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dan meskipun masa lalu tetap menjadi bagian dari siapa aku memilih untuk tidak membiarkannya mendikte masa depan. Aku layak untuk bahagia. Aku layak untuk dicintai dengan tulus. Hari ini, aku menutup cerita lama dengan kepala tegak dan hati lapang. Aku membuka lembaran baru dengan keyakinan bahwa harga diri adalah harta paling berharga yang tak boleh pernah aku jual murah, bukan untuk siapapun. Aku berjalan ke depan, tanpa beban, dan dengan senyum yang tak lagi dibuat-buat. Ini hidupku. Ini kebahagiaanku. Dan aku akan menjalaninya dengan sepenuh jiwa. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu terasa begitu dalam kini mulai berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Aku belajar bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah panggilan untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Mereka yang pernah menggores hatiku dengan pengkhianatan kini, menjadi bayangan masa lalu yang tak lagi berkuasa atas hidupku. Aku memilih melangkah maju dengan kepala tegak, menjalani hidup dengan penuh kebebasan dan keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan cinta yang tulus dan penghormatan yang sejati. Dalam perjalanan ini, aku menemukan arti sejati dari harga diri, bukan sekadar keberanian menghadapi orang yang menyakitiku, tapi juga kemampuan untuk mencintai dan menghargai diri sendiri tanpa syarat. Kini, aku berdiri sebagai wanita yang utuh, bukan karena tak pernah terluka, tapi karena berani bangkit dari luka itu. Dan aku tahu, masa depan yang lebih cerah menantiku di depan sana, terbuka lebar untuk setiap langkah baru yang kuambil dengan penuh harapan dan keyakinan. Ini bukan sekadar akhir sebuah cerita, ini adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih bermakna dan penuh kebahagiaan.